ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين حبيبنا الكريم ورسولنا العظيم وشفيعنا يوم القيامة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara kaum muslimin sidang jemaah sekalian, pertama sekali saya berpesan khusus bagi diri saya yang menyampaikan khutbah pada hari ini, dan juga kepada sedang hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar dan takwa. Takwa yang berarti takut kita kepada Allah. Pastinya kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dalam masa yang sama kita meninggalkan segala larangan Allah, segala kejahatan Allah, segala perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara sekalian, dengan keazaman kita dalam untuk melakukan ketaatan kepada Allah, kita beroleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita memperoleh kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, pada Selasa yang lepas, yaitu 12 Rabiul Awal, seluruh dunia menyambut kelahiran yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga seandainya masih ada ingat pada minggu lepas, Jumat yang lepas, kita telah membicarakan berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah, mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini juga masih lagi kita membicarakan berkaitan dengan Rasulullah. Bahkan sebenarnya setiap masa kita perlu bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya bila mempunyai cinta Allah dan berkasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, bila kita membicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia akan berkait dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita hendak mengenali Nabi, bagaimana kita ingin tahu kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita ingin mencontohi cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita ingin tahu kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya pada hari ini kita merasa hebat, kita sepatutnya bangga, kita termasuk di kalangan ataupun golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun dengan sirah dalam kita beritahu sedang hari yang dirahmati Allah. Bagaimana kepayahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimanakah keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dalam keadaan mengorbankan ataupun meletakkan nyawanya, bahkan keluarga dalam keadaan yang bahaya, dalam semata-mata untuk menegakkan ataupun menyebarkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan seandainya kita membaca sirah tuan-tuan, pasti air mata kita akan mengalir. Dan bagaimanakah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini tidak putus asa dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah. Saudara kaum muslimin dan jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya yakin dan percaya tuan-tuan juga tahu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh tauladan yang terbaik buat kita. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang boleh kita dengar, yang boleh kita lihat pada hari ini, yaitu salah satunya Allah Taala berfirman dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 dari 114 surah dalam Al-Quran Al-Karim yang kita miliki pada hari ini, yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Ahzab ini ayat 2
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum, demi sesungguhnya adalah bagi kamu fi Rasulillah, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh ikutan, contoh tauladan yang terbaik. Saudara sedang memasuki, bila kita melihat dalam perkataan uswatun hasanah, uswah berarti boleh dikatakan ikutan yang baik, tauladan yang baik, contoh yang baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu benda yang kita hendak ikut, tuan-tuan. Satu benda yang kita hendak buat, satu benda yang hendak kita jadikan panduan. Jadi pandu kita dalam keadaan untuk kita jadikan panduan. Kita tidak membaca, kita tidak mendengar, dalam keadaan untuk kita tahu dan kita mengikut. Contohnya pandulah saudara yang dirahmati Allah. Pada satu hari kita ziarah sahabat kita untuk melihat rumahnya yang baru siap. Dan bila sampai di rumahnya kita lihat rumah sahabat kita cukup indah. Rumah sahabat kita yang besar, yang cantik, dengan desain atau kedekaan yang terkini. Dan apabila pulang ke rumah, kita berpikir bercita-cita ingin memiliki rumah seperti sahabat kita. Dan pada keesokan harinya saudara sekalian, kita memanggil seorang tuan rumah ataupun kontraktor yang membuat rumah. Kita kata kita inginkan rumah saya seperti sahabat saya ini yang cantik, yang ada mobil dan sebagainya. Dan bila kita membicarakan kepada kontraktor ini sedang hari ini yang dirahmati Allah, kontraktor ini akan bertanya di mana gambarnya, di mana dan rumah ini, supaya dia tahu bagaimana cantik rumah tersebut. Begitulah saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah pada hari ini kita perlu melihat, tuan-tuan, kita perlu membaca, kita perlu menghayati sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita beli dalam buku, yang boleh kita lihat dalam buku kuliah kedai kita yang terdapat pada hari ini di mana tempat. Bacalah. Dan sekiranya kalau pada hari ini kereta yang berharga ribuan ringgit, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu kita boleh beli, kenapa kita tidak mampu untuk membeli kitab yang berkaitan dengan sirah seorang insan yang agung yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah di sana persoalan, tuan-tuan? Pasti kadang-kadang kita merasakan di satu kerugian apabila kita beli kitab ini. Dan inilah penyakit yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat pada umat akhir zaman, yaitu penyakit wahan. Bagaimana diceritakan dalam satu riwayat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah wahannya itu ya Rasulullah? Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kubur dunia wa qawaidul maut. Kubur dunia, cintakan dunia dan takutkan mati. Saudara yang dirahmati Allah, dan inilah yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita pada hari ini dilanda dengan penyakit kubur dunia, bila kita merasakan dunia tadi tidak ada keuntungan wang ringgit, sekiranya perkara tadi yang menyebabkan agama kita rasakan dia tidak memberi faedah, kita rasakan dia tidak berguna kepada kita. Walau inilah yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh ikutan yang terbaik. Dan pastilah dalam keadaan untuk mencontohi Rasulullah, kita perlu lihat Rasulullah daripada awal sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersifat makhlukat. Bahkan banyak kita melihat contohnya kitab Syama'il Al-Muhammadiyah yang membicarakan tentang kepribadian Nabi Muhammad dan juga akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, bila kita perhatikan contoh uswatun hasanah, ia menjadi ikutan kita dan tiada perkara yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada perkara yang dirahsiakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada pengetahuan kita, daripada segala pekerjaan dia, termasuk tuan-tuan
hubungan Rasulullah SAW dengan istri-istrinya. Sejauh pada hari ini sedang berjuang dalam Allah. Kita sebagai seorang pemimpin negara, Rasulullah juga merupakan seorang pemimpin negara. Sejauh pada hari ini kita sebagai seorang ayah, Rasulullah SAW juga sebagai seorang ayah kepada anak-anak. Sejauh Rasulullah SAW sebagai dalam keadaan untuk membicarakan berkaitan dengan sahabat atau tujuan, Rasulullah SAW juga mempunyai sahabat. Rasulullah SAW juga mempunyai jihad. Bahkan kita lihat segala yang ada pada Rasulullah SAW. Sebablah segala hal ini yang berahmati Allah adalah menjadi kewajiban pada kita mengenali Nabi Muhammad dengan mendalami, seolah-olah Nabi Muhammad dekat dengan kita, seolah-olah Nabi Muhammad sebagai kita bersama dengan kita. Dan bila kita cinta kepada Rasulullah, akhirnya kita akan memperoleh cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Renungkanlah sidang iman dan dirahmati Allah. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran surah yang ketiga ayat 31, Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, fattabi'uni, maka ikutilah jalan Rasulullah SAW. Sehingga pada hari ini kita menyayangi, mengasihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fattabi'uni, ikutlah Rasulullah SAW. Dan marilah kita melihat tuan-tuan hadirin sekalian, bila kita membicarakan yuhibbukumullah, kalimah yuhibbukumullah, yuhibbukumullah bahasa disebutkan dimatikan yang memberi arti pasti kamu akan memperoleh kasih sayang Allah. Dan sekali bahasa ini ditambahkan ataupun dengan pura ataupun dengan barisan hadapan yang bermaksud akan dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala menjelaskan yuhibbukumullah, pasti kamu akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kaum muslimin sedang bermaksud, bila Nabi Muhammad menyayangi kita, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala berada dalam hidup kita, dia pasti akan memberi impact yang besar tuan-tuan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Seorang muslim yang bukan sekadar atas nama Islam, tapi seorang muslim yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya kita akan memperoleh kehidupan dalam kerajaan Allah. Dan pasti tuan-tuan sebagai seorang yang beriman bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada kesucian Rasulullah SAW, pastinya akan menggentarkan hati kita bila disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anfal surah yang ke-8 ayat kedua. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu mereka yang apabila disebut nama Allah, disebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajilat qulubuhum, gemetarlah hati mereka. Gemetar hati-hati orang yang beriman ini bila mendengar kalimah Allahu Akbar, mendengar kalimah Allah, melihat sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar, yang Maha Agung, yang Maha Hebat, dan dalam keadaan senyuman dan dirahmati Allah. Marilah kita bermuhasabah bersama. Kita berasi diri kita pada hari sama ada hati kita ataupun jiwa kita bila kita mendengar kalimah Allah ataupun yatlu ataupun membacakan kalimah ataupun ayat-ayat Al-Quran yang baik, kali-kali mendatangkan keimanan kepada kita, memberi takut kepada kita. Contohnya, mungkin dulu kita bersekolah di sekolah menengah, ada seorang guru yang kita panggil guru miskin. Kita dengar nama pun kita takut. Bahkan kita dengar tapak kasut pun kita dah takut kerana kegagalan. Bahkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, sepatutnya lebih hebat kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Contoh yang paling mudah, bila muazzin mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Adakah pada hari itu kita membesarkan urusan dunia ataupun kita membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ialah benar-benar menghormati Allah. Bagaimana satu kisah yang kita lihat, satu kisah seorang besar tadi dia ataupun dia bercuti di China, di Beijing, China. Dan akhirnya sampai di Beijing tadi kebetulan ada masuk waktu zuhur dan dia telah pergi ke satu masjid terdekat. Dan bila masuk dalam masjid ini, dia cuba untuk mencari di mana bilik muazzin melakukan azan. Makanya dia tak melihat orang di sana melakukan azan. Jadi sementara menunggu masuknya waktu dia tadi, saya tak jumpa di mana biliknya. Dia lihat seorang masyarakat China Muslim, seorang datang masuk ke dalam masjid. Semakin hampir dengan waktu solat, semakin ramai yang memenuhi ruang perkataan masjid di dewan solat. Kemudian dia masuk di waktu tuan-tuan hadirin yang berada Allah. Nak kata perbezaan kita dengan di sana. Lalu masuknya waktu azan, muazzin dari bangun dan dia pergi ke muka pintu. Dan hari ini muka pintu di hadapan sana di tangga dan dia lakukan azan kami dari sana tanpa yang ada main, tanpa yang ada speaker yang besar. Kerana apa tuan-tuan? Kerana masyarakat di sana telinga mereka perhatian ataupun merasai mereka dekat dengan kalimah Allahu Akbar. Persoalan yang di sini, bagaimana kadang-kadang di rumah Allah Ta'ala yang kita ada hari ini, di tempat kita, dengan audio system yang cukup hebat dari mana ini, dengan mic yang mahal, dengan speaker yang besar, kalau tak cukup ditambah lagi suruh di luar sana, tetapi masih lagi yang tidak membesarkan kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Kita lebih membesarkan urusan kita berbeza dengan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kaum muslimin sekalian sekalian, marilah menjadi kewajiban bagi kita melayani Nabi Muhammad SAW dalam proses untuk memperoleh kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan tuan-tuan, adakah sayang kita dengan Rasulullah yang sekarang tergantung nama Muhammad, nama Allah di dinding rumah kita, atau sekadar kita dekat di dalam kereta kita tanpa kita mengamalkan segala perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan tuan-tuan baiklah kita menjalankan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul dengan kita melaksanakan segala perintahnya, dan mudah-mudahan akhir bila dikatakan kita memperoleh rahmat Allah, kasih sayang Allah, redha Allah, pastinya kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa lakum tilawata innahu was-sami'ul 'alim. Akhir qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu ya rabbal mustaghfirin wa ya hadatal jahilin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Saudara sekalian dimana dirahmati Allah, sekali lagi sudah saya berpesan khusus bagi saya dan kepada saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Mudah-mudahan takwa inilah perkara yang terbaik yang membawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, antara yang lain tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW, sama-sama kita memperbanyakkan salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dalam
satu hadis Rasulullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ta'ala berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 'alaihi salatan wahidah, sallallahu alaihi asyra salawat, wa hutas 'anhu 'ashru khati'ah, wa rufiyat lahu 'ashru darajat." Sesiapa yang mengucapkan salawat ke atasku sekali salawat, maka Allah akan bersalawat baginya 10 kali, dan digugurkan 10 kesalahan yaitu dosa, serta ditinggikan baginya 10 darajat tingkatan di syurga. Hadis riwayat Nasa'i dan Imam Ahmad. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, pasti kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mati kita mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan yang baik, mati dalam keadaan kita melaksanakan segala perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama kita mendoakan banyak dan berdoa seperti doa Allah maghfir lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami, Allah, anugerahkan kami dalam keadaan yang baik, dan jauhkanlah kami, dan matikanlah kami dalam keadaan su'il khatimah, dalam keadaan mati yang mungkin dalam keadaan nauzubillah dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dari cinta kita sungguh-sungguh kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita beroleh juga cinta Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, cinta yang manusia boleh menjiwakan kita, tetapi cinta kita dengan Allah Subhanahu wa taala, cinta yang kita kekal dalam Islam melalui di dunia dan di akhirat. Wa'alamu anna Allah Subhanahu wa ta'ala ahalukum bi'amin wa la'afi nasi wa sallam bimadalakatil musabihati kursi wa qala ta'ala mukbira wa adira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir Muhammad wa sallallahu wa mawlatil muslimin wal ridwan alladziina qadaw bil haqqi wa bi kanu ya'dilun wa khususan 'ala sayyidil qadar yang berkuasa dan para muslimin dan hadirin yang berbahagia. Allahumma salli wa sallim ala muslimin thayyibatan amatan mu'minatan rahiyah. Allahumma ajil Islam wal muslimin wal mujahidin fi kulli makan. Allahumma ikhwana fi kulli makan wa khususan fi Palestin, fi Syria, fi Iraq, Afghanistan, fi Yemen, fi kulli makan wa zaman. Wa rafa'na wa bala wal hatta wal 'izza. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha katsiran yadhkurkum wa ashkuru 'ala ni'matihi wa as'alukum wa